Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, nama saya Arti Kisyania Kesirasawa dengan NIM C0112411186 dari kelompok 11 Fisiologi dan juga dari kelas B. Tapi Kak, izin menjelaskan mengenai regulasi hormon. Regulasi hormon yang akan saya jelaskan itu ada 3, ada kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan juga pankreas. Nah, pertama itu kelenjar tiroid. Pembuat pertamanya itu di kelenjar tiroid itu asalnya dari hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini dia akan memproduksi TRH atau tyrotropin releasing hormone. Nah, di TRH ini dia akan menuju ke hipofisis anterior. Nah, perlu diketahui bersama kalau hipofisis itu ada 2 areanya, yaitu area anterior atau adenohipofisis dan juga bagian posterior atau neurohipofisis. Nah, perlu diketahui bahwa di hipofisis anterior dapat mengeluarkan hormon karena memiliki ductus, sedangkan di bagian hipofisis posterior atau neurohipofisis itu tidak memiliki ductus, jadi tidak dapat mengeluarkan hormon. Kembali ke sini, kemudian hipofisis anterior ini dapat menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, di TSH ini dia akan menuju ke kelenjar tiroid. Di kelenjar tiroid ini dia akan menghasilkan hormon tiroid atau T3 dan T4. Nah, untuk negatif feedbacknya itu ketika TSH terlalu banyak, maka T3 dan T4 ini akan ke hipofisis anterior untuk menghentikan atau untuk mengurangi produksi dari TSH. Akan tetapi jika TRH terlalu banyak, maka T3 dan T4 ini akan menuju ke hipotalamus untuk menghentikan atau mengurangi kinerja dari hipotalamus untuk memproduksi TRH. Selanjutnya di kelenjar adrenal atau di kelenjar adrenal atau suprarenal. Pertama itu dari hipotalamus juga, tetapi karena ada ses atau irama diurnal. Kemudian hipotalamus akan memproduksi CRH atau corticotropin releasing hormone. Nah, CRH ini akan pergi ke hipofisis anterior. Hipofisis anterior akan membuat hormon adrenocorticotropik. Kemudian hormon ini akan ke korteks adrenal. Nah, korteks adrenal ini akan membuat kortisol. Sama seperti sebelumnya, jika terjadi negatif feedback, maka kortisol ini jika terlalu banyak hormon adrenocorticotropik, maka dia akan pergi ke hipofisis anterior. Nah, tetapi jika terlalu banyak corticotropin releasing hormone, kortisol akan pergi ke hipotalamus untuk menghentikan produksi dari hormon dari ini supaya tidak terlalu banyak hormon ini. Kemudian yang terakhir ada pankreas. Nah, perlu diketahui itu pankreas itu sebenarnya tidak dapat mengeluarkan hormon, tetapi di pankreas itu mempunyai sel-sel yang dapat mengeluarkan hormon atau dapat memproduksi hormon. Yang pertama itu ada sel alfa, sel beta, sel delta, dan juga sel PP. Nah, pertama itu sel A itu dapat menghasilkan glukagon, sedangkan sel beta itu dapat menghasilkan insulin. Kalau sel delta dapat menghasilkan somatotropin, sedangkan sel PP itu dapat menghasilkan polipeptida pankreas. Tetapi pada regulasi ini akan saya jelaskan hanya 2, ada sel alfa dan sel beta, karena ini adalah 2 hormon atau 2 sel yang sangat berperan ketika kita dalam keadaan well fed dan juga well fed atau dalam kenyang ataupun dalam keadaan puasa atau dalam keadaan starvasi. Yang pertama itu ketika kita dalam keadaan kenyang atau sudah makan atau dalam keadaan well fed. Pertama kita harus tahu kalau ketika kita makan, glukosa darah kita akan naik. Nah, ketika glukosa kita dalam keadaan naik, maka sel beta lah atau insulinnya yang akan bekerja, karena tugas utama dari insulin itu adalah memasukkan gula ke dalam sel kita. Karena dalam sel itu ada mitokondria fungsinya untuk membuat ATP. Nah, ketika sel beta ini naik, agar glukosa dalam darah kita normal. Kenapa glukagon tidak naikkan? Kenapa glukagon tidak terlalu dipakai? Kenapa? Karena glukagon itu kan fungsinya untuk memberikan energi, simpanan energi. Tetap kalau jika terlalu banyak glukagon atau energi yang dipakai, maka glukosa kita akan naik. Maka akan terjadi maka gula darah kita akan naik. Kemudian jika dalam keadaan starvasi atau dalam keadaan lapar atau dalam keadaan puasa contohnya, maka glukosa kita akan turun. Insulin tidak akan bekerja karena tidak ada gula yang bisa dimasukkan ke dalam sel. Maka yang akan bekerja itu sel alfa, glukagon. Karena glukagon itu menyimpan energi karena dalam tubuh kita selalu
dibutuhkan energi atau dibutuhkan gula agar kita dapat beraktivitas. Nah, karena di glukagon ini mempunyai seperti cadangan energi, maka sel alfa yang akan bekerja agar glukosa darah kita kembali normal. Baik Kak, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak.